Pesan ini saya buat khusus untuk kalian kelas 11 yang semester depan mau PSG ya. Oke, asal kalian tahu ya, nanti ketika PSG mungkin kemungkinan besar kalian akan mengalami ketidaknyamanan. Saya bukan mau nakut-nakutin ya, tapi ini berdasarkan fakta dari kakak kelasmu. Ada yang bilang kalau PSG di tempat A itu chefnya galak, suka ngatur-ngatur. Seniornya juga galak, sukanya mengadu domba. Ada yang bilang juga kalau PSG selama 6 bulan di tempat itu cuma disuruh ngelakuin satu hal. Tapi ada juga yang merasa nyaman-nyaman aja, malah merasa enak. Apapun yang terjadi nanti, mau enak, mau nggak nyaman, dijalani ya. Justru kalau kalian berhasil melewati masa PSG di tempat yang menurut kalian gak nyaman, itu suatu poin plus buat kalian. Loh, kok bisa gitu sih, Bu? Iya, karena nanti kalau kalian sudah benar-benar terjun di dunia kerja yang sebenarnya, dan kalian merasa ada senior-senior kalian yang seperti itu, atau chefnya yang seperti itu, kalian gak akan merasa kaget lagi. Dan sudah punya pengalaman gimana cara mengatasinya. Dan sebenarnya dunia kerja itu lebih keras dari apa yang kalian bayangkan. Gak ada kerja yang mudah ya. Semua butuh proses, semua butuh usaha. Dan saya yakin kalian bisa kok melewatinya. Ketika kalian ingin mencapai kesuksesan, maka di dalamnya pasti ada perjuangan. Dan terkadang perjuangan itu gak mudah. Coba deh habis ini kita belajar dari kisah sukses para chef. Karena kebanyakan dari kalian pasti cita-citanya adalah menjadi chef kan? Oke, langsung aja cekidot. Oke, yang pertama ada Chef Rahman Panonto, kepala chef sushi di Amerika Serikat, dan beliau adalah asal Malang. Beliau mengawali karirnya sebagai tukang cuci piring di restoran di Amerika Serikat. Dan setelah itu dia kayak pindah-pindah gitu loh guys. Jadi selama 11 tahun dia pernah kerja di 6 restoran dan 5 kedai sebelum akhirnya dia menjadi kepala chef di sebuah restoran sushi yang ternama di Amerika Serikat. Tentu bukan perjuangan yang mudah karena persaingan di sana juga pasti sangat ketat, apalagi beliau adalah orang Indonesia dan asal Malang. Lanjut, siapa sih yang gak kenal sama chef yang satu ini? Ya, Chef Juna. Singkat cerita, jadi dulu ketika beliau berusia seusia kalian, beliau dikenal sebagai anak yang nakal dan senang banget berkelahi. Setelah lulus dari SMA, beliau akhirnya ingin memperbaiki hidupnya dengan sekolah penerbangan di Amerika Serikat. Tapi ternyata nggak berjalan dengan mulus karena sekolahnya tiba-tiba bangkrut. Akhirnya beliau memilih untuk kerja di sebuah restoran sebagai seorang pelayan. Untungnya di sana dia bertemu dengan seorang chef yang mau mengajari dia memasak. Hanya saja chefnya itu galak ya. Chef Yuna diajari segala macam hal, tapi tentunya dengan pressure atau tekanan ya. Semacam kerja di bawah tekanan. Asal kalian tahu, dia kerja di bawah tekanan gak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Hingga sekarang akhirnya jadi chef yang sangat terkenal. Loh Bu, mereka loh kerjanya di luar negeri. Emang saya bisa kerja di luar negeri? Oke, mungkin mereka berasal dari keluarga yang ekonominya cukup bagus. Tapi saya punya satu profil lagi, di mana dia memulai karirnya dari nol. Kalian tahu makanan ini kan? Yes, rumput laut. Penciptanya adalah seorang anak muda yang dulunya adalah pecandu game online. Sebenarnya dari game online itu dia dapat penghasilan karena dia menjual senjata-senjata secara ilegal di game tersebut. Akhirnya akunnya di-take down. Setelah di-take down, dia otomatis nggak bisa dong main game online lagi. Dan setelah itu orang tuanya ternyata bangkrut loh. Akhirnya dia harus mikir gimana caranya dia dapat bertahan hidup. Akhirnya setelah proses trial and error yang sangat panjang, jadilah makanan ini. Kalian juga bisa kok bikin yang seperti ini. Asal ingat, harus ada perjuangan dan usaha di dalamnya. Jadi intinya kalau mau hasilnya maksimal, berarti usahanya juga harus maksimal ya. Saya yakin kalian bisa karena kalian sudah punya basicnya. Jadi apapun nanti yang terjadi di tempat PSG,
kalian harus percaya bahwa itu semua adalah hal yang memang harus kalian lewati. Dan percayalah, kalian pasti bisa melewatinya. Dan I love you guys. Semangat ya.